Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai saudaraku semua, di dalam kehidupan ini, di dalam diberikan kesempatan menikmati hidup ini, apakah kita sudah mengenal Allah? Mari kita bersama-sama mencari jati diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah sangatlah mudah dan sangat juga sulit, tergantung dari diri kita semua untuk memahami apa yang telah diciptakannya. Bila mana kita memandang Allah dengan segala bentuk wujud yang ada di hidup ini, maka kesulitan akan terjadi di dalam hati kita. Namun bila mengenal Allah dengan sesuatu hal yang sudah diciptakan, namun dengan rasa yang telah diciptakan itulah, dengan sesuatu hal yang tersirat di dalam wujud, maka kita akan mengenal Allah. Wahai saudaraku semua, Allah tidaklah bisa kita kenali hanya dengan wujud ciptaannya saja. Namun wujud ciptaan itulah awal mula dari kita mengenalnya. Sesuatu hal yang diwujudkan di alam dunia ini itu adalah panjatan, itu adalah kendaraan untuk mengiring hati kita untuk mengenal Allah. Dengan wujud-wujud yang ada semua itulah, maka di dalamnya tersirat sesuatu petunjuk yang mana akan membawa diri kita untuk mengenalnya. Ada dua pengenalan alam agar kita bisa mengenal sebenarnya siapa Allah. Wujud dan isinya itulah yang sebenarnya diperuntukkan kepada kita semua untuk mengenal Allah. Begitu banyak wujud yang diciptakan di alam dunia ini, itu semata-mata untuk kita, untuk manusia, untuk makhluk jin, yang manusia dan jin hanya untuk diciptakan hanya untuk mengenal Allah. Namun di dalam diri kita ada beberapa sifat yang mana sifat itu memang diadakan agar manusia bisa memilah mana yang baik dan mana yang kurang baik. Sifat itu antara lain adalah sifat binatang, sifat-sifat binatang yang rakus, yang ingin selalu menguasai. Sifat setan yaitu iri, merilan, dengki, serta tersinggungan dan mudah marah. Sifat ketuhanan, sifat yang merasa lebih baik dari yang lain dan merasa dirinya akunya, egonya yang lebih tinggi, mengutamakan akunya dan egonya. Itulah sifat ketuhanan. Keempat adalah sifat malaikat yang mana mengajak ke jalan kebaikan. Satu sifat baik dan tiga sifat yang kurang baik selalu menyelimuti di dalam diri kita agar kita bisa memilih mana yang baik dan yang kurang baik. Namun kalau kita perhatikan bersama, adanya sifat tersebut di dalam diri kita itu dominan kepada tiga sifat yang kurang baik yang menguasai diri kita, maka perjalanan rohani kita untuk mengenal Allah akan terhambat. Oleh sebab itu Allah menciptakan begitu banyaknya wujud alam, begitu banyak ciptaannya yang mana bertujuan untuk mengingatkan kepada diri kita bagaimana ciptaan itu bisa mengingatkan diri kita. Banyaknya perbedaan wujud yang ada
antara lain tumbuhan salah satunya, mulai dari rumput sampai pepohonan menjulang tinggi, berbagai macam bentuk wujud pohon, berbagai macam bentuk wujud warna bunga. Mereka diciptakan agar manusia bisa melihatnya, manusia bisa menikmatinya, dan di saat menikmatinya manusia akan berucap bersyukur dan mengingat Allah. Itulah yang diinginkan semua wujud yang diciptakan. Namun terkadang di dalam diri manusia masih dikuasai 3 sifat yang kurang baik, maka wujud-wujud tersebut hanya dipandang sebelah mata. Namun rasa syukur dan mengagungkannya kita semua bisa lalai karena 3 sifat yang ada di dalam diri kita. Manusia tempatnya lalai, sehingga apa yang kita lihat hanya kita pandang sebelah mata. Namun sebenarnya yang diciptakan semua wujud itu adalah wujud yang nyata dan wujud yang tersirat di dalam diri wujud-wujud tersebut. Itulah yang kita harus pahami, sehingga kita bisa berjalan ke dalam rohani kita untuk mengenal Allah. Kenali Allah dengan roh kita, kenali Allah dengan rasa yang ada di dalam diri, rasa bersyukur dan mengagungkan kepadanya atas semua yang ada, atas semua yang diberikannya. Itulah jalan menuju mengenal Allah. Di dalam mengenal Allah terdapat suatu kekosongan. Kekosongan bukan berarti tiada. Kekosongan bermaksud bahwa awal mula kita semua ini adalah tiada, kosong, yang ada hanya Allah, sehingga semua yang ada di alam jagat ini diadakan. Kosong adalah sesuatu hal yang bukan tiada, namun karena tiadanya yang sendiri itulah kosong. Kosong adanya kosong karena kita, adanya kita bisa memaknai sebelum adanya kita adanya kosong. Sesuatu hal yang belum tercipta maka adalah kekosongan, maka kekosongan itulah yang hidup sendiri, dan kita semua diadakan. Dengan diadakan inilah kita bisa memahami sebelum kita ada diciptakan, yang ada hanya kekosongan, dan kekosongan itu ada. Oleh sebab itu kenali Allah dengan kekosongan. Yang dimaksud kekosongan adalah sesuatu yang tidak tampak, yaitu rasa yang tersirat di dalam semua wujud di alam dunia ini. Di dalamnya ada sesuatu rasa bersyukur dan mengagungkan. Di saat kita bisa menikmati, di saat kita bisa melihat sesuatu yang ada di dalam jagat ini, sehingga rasa itulah yang menuju kekosongan, dan kekosongan itulah yang akan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini adalah miliknya, sesuatu yang ada di dalam diri kita yang tersirat itulah milik Allah. Maka seyogyanya kita belajar untuk mengenal Allah, agar apa yang ada di dalam diri kita ini bisa kembali kepadanya. Cukup semanten ngapunten ingkang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.